Doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, yang mengucap syukur atas kasih karunia dan berkat baik rohani maupun jasmani yang Dikau berikan kepada kami hari lepas hari. Sampai hari ini Tuhan kami masih boleh kembali berkumpul, baca firman-Mu. Ialah firman yang kami baca juga menceri terang bagi jalan kami, berita baik bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak lagi jalan sesuai dengan kehendak kami sendiri, tapi juga dengan sesuai dengan apa yang Dikau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita baca subjudulnya sama-sama, lalu ayatnya kita baca bergantian seperti biasa ya. Baik, kita baca 13, diejek oleh serdadu kafir. Ayat 27, kemudian serdadu-serdadu ahli negeri membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, kemudian berlutut di hadapan katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Disalibkan, dibunuh oleh dan diejek oleh manusia. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ayat 35, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Ayat 41, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Dihakimi dan dipidana oleh Allah. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ayat 47, mendengar
itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Kemudian datanglah segera seorang dari mereka. Ia mengambil spons, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Tampak penyalibannya. Penyalibannya. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53, sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Kuburan oleh orang kaya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ayat 59, Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Jadi pembacaan kita sampai di sini, ya. Dari ayat 27 sampai ke 61. Ya. Mungkin aku buka sedikit dengan beberapa sharingnya dari kebenaran firman malam ini. Lalu kita akan lanjutkan dengan teman-teman lainnya jika mau. Ya. Jadi kita lihat ya, dari ayat pertama sampai 26 dikatakan bahwa di sini proses bagaimana Yesus itu disalibkan ya. Oke, sebentar. Ya, jadi kita lihat ya bahwa ayat pertama ya bahwa setelah Yesus mengakhiri segala perkataannya itu, katalah ia kepada murid-muridnya bahwa kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya, jadi kalau Paskah yang kita tahu bahwa hari ini ya dalam hari-hari ini ya banyak orang bersuka cita ya, banyak orang wah ini kita merayakan ya kan. Tapi apa? Di sini justru Paskah merayakan apa? Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, jadi sekali lagi justru inilah yang sedang kita pergumulkan ya. Apa yang harusnya kita kerjakan hari ini ya. Nah, lalu seterusnya sampai 26 ya berkata bahwa sebentar. Sorry, ini pasal 26 ya. Lalu di pasal 27 ya. Kita lihat lagi, lihat pertama, ya kan? Ini dia dihakimi oleh Pilatus. Ya, jadi benar-benar bahwa Yesus tidak mudah ya untuk menjalani hidupnya. Tapi kita lihat dari sampai 26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ini ayat terakhir yang kita baca kemarin ya. Jadi kita lihat bahwa ternyata manusia benar-benar tidak melihat siapa penyelamat. Tidak melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga Barabas, ya, orang yang telah membunuh, orang yang telah menyusahkan masyarakat, tapi justru dibebaskan. Ya. Tapi Yesus yang mengajar, yang memberitahu tentang kebenaran, tentang Injil keselamatan, dicambuk, lalu disalibkan. Dan teman-teman sekalian,
Di sini kita lihat ya bahwa sungguh amat hinanya Yesus pada saat itu. Sehingga di ayat 28 mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ini sungguh hal yang sangat menghina ya. Kalau kita bilang melecehkan, ngejek. Nah, jadi ternyata semua itu dilakukan sesuai dengan nubuat. Bagaimana di dalam perjanjian lama dibilang Yesus seperti taruk rupanya. Ya, tidak indah gitu ya. Tapi apa? Di 29 ya, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya, mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Kata, salam, hai Raja orang Yahudi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kisah ini, kita baca, hanya sekedar baca, kita nggak akan ada perasaan. Tapi kalau kita baca, kita kembali juga melihat, ya Tuhan apa yang telah Dia berikan kepada kita sampai hari ini, kita tidak mungkin tidak berterima kasih. Tidak mungkin tidak mengucap syukur. Dulunya kita orang dosa. Dulunya kita tidak layak. Tapi karena kasih, Dia rela menempuh itu semua. Dicambuk, salib, diberi mahkota duri, diolok-olok. Semua untuk menyelamatkan teman-teman juga aku hari ini. Ya. Jadi ya teman-teman sekalian, kita lihat ya di ayat-ayat berikutnya. Bilang, ayat 31, sudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, jadi mau disalibkan pun prosesnya begitu banyak penghinaan. Jadi sekali lagi, inilah yang menunjukkan mengapa Tuhan sendiri tidak ada itikat atau perintah untuk benar-benar menyembah Dia. Ya, tapi di dalam sikapnya, kita secara rohani bisa melihat bahwa Tuhan layak untuk disembah. Tuhan layak untuk dipuji. Ya. Jadi di dalam statusnya sebagai manusia saat itu, Dia layak untuk mendapatkan segala. Tapi Dia juga mau menerima segala yang buruk untuk kita. Ya. Jadi kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh, hari ini kita tidak baik-baik meluangkan waktu untuk Tuhan, di mana hati nurani kita. Oke. Lalu ayat selanjutnya ya. Terus diberi minum anggur, bercampur bedu. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak mau minum? Karena Dia masih tetap mau bersikeras melakukan kehendak Bapa, yaitu mati kayu salib menyelamatkan kita manusia. Ya. Jadi mungkin aku buka sampai di sini ya. Jika teman-teman atau yang lain mau bertanya, dipersilakan. Nanti kalau ada waktu lagi, aku akhiri dan aku simpulkan. Amin. Amin. Kalau dari aku menikmati dari yang setelah Tuhan salibkan itu, di mana kan saat menjelang ke Tuhan udah mau menghembuskan nafas terakhir, itu terjadi gempa gitu, kegelapan. Bahkan tirainya itu tirai bait suci itu terbelah dari atas sampai bawah gitu. Nah, waktu itu aku sempat baca buku FKP, ternyata pembelahan dari atas ke bawah itu bukan hanya kayak terjadi aja, tetapi itu terjadi dari Allah gitu, Allah yang di atas gitu. Terus aku juga mengapresiasi gitu bahwa apa yang Tuhan lakukan itu ada menurut kehendak Bapa gitu. Ia melakukan apa yang Bapa mau untuk menyelamatkan kita semua. Dan bersyukurnya saat Tuhan udah diturunkan dari salib, ya mayatnya kan diminta oleh si Yusuf ya. Dan di sini aku terkesan akan apa yang dilakukan Yusuf gitu. Dia itu mau kayak mengurus gitu segala pemakamannya sampai cariin bukit batu gitu. Dan yang dia lakukan ini sungguh baik gitu. Jadi pasti Tuhan sungguh amat mengasihi dia gitu. Jadi kayak demikian juga kita gitu, yang kita
lakukan gitu, apakah baik dan menyenangkan bagi Tuhan gitu. Aku pun juga masih belajar gitu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Jadi kiranya melalui pembacaan pada malam hari ini, aku makin diterangi bagaimana aku harus apa dan bagaimana. Amin. Amin, ya. Thank you, Rika. Jadi betul, tirai terbelah dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa semuanya dikerjakan oleh Allah, sehingga seharusnya manusia yang ada saat itu dan hari ini juga yang mendengar, ya, bukan hanya takjub, tapi justru harus memuji, memuliakan, ya, bahkan hidupnya adalah menampilkan Allah, menampilkan Tuhan itu sendiri. Sulit, sulit. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita bersatu dengan Tuhan. Sama seperti Yohanes pasal 15, ya kan, nanti kita akan bahas. Katakan apa? Karena kita seperti pohon anggur, ya, dengan kita adalah rantingnya, Tuhan adalah pohon anggur, maka di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, jadi hari ini sampai 61, masih ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Aku terkesan ayat 33 sampai 36. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Golgota artinya tempat tengkorak. 36-nya, lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Amin. Oke, ya. Thank you, Lisa. Benar ya, jadi di sini kita bukan hanya harus terkesan, tapi juga melihat bagaimana ya Kristus sendiri melewati itu semua, tujuannya hanya satu, supaya manusia ya dibebas dari dosa, manusia tidak ada lagi tuntutan hukum Taurat, ya, tapi justru kita harus setelah itu hidup, ya, memang kita hidup, tapi bukan bagi diri kita sendiri, ya. Baik, kalau tidak ada lagi, aku akhiri, kita mungkin singkat aja. Jadi kita lihat di sini ayat yang ke-57 sampai 61, ya. Jadi bagaimana manusia di sini, ya, pada saat itu meskipun Tuhan, ya, sudah mati dalam kondisi jasmani, tetapi kita juga tahu dia akan bangkit, diapresiasi atau dihargai, ya, oleh Yusuf ini, ya. Dia mengambil mayatnya, dikuburinya, dikafani, ya, dengan kain yang putih bersih. Hari ini pun dengan demikian juga, ya, kita harus menggunakan segala macam cara untuk bisa memuaskan Allah, ya. Jadi memang tidak ada tuntutan atau apapun, ya, tapi selayaknya, sebaiknya kita hidup, ya, adalah untuk memuliakan Dia. Jadi kemanapun kita pergi, orang bisa melihat, wah, ternyata Rika, wah, ternyata Lisa benar-benar orang yang mengikuti Tuhan, ya. Bahkan dalam keluarga, dalam lingkungan pertemanan, ya. Kita semua betul-betul menjadi orang yang kudus di mata mereka, sehingga mereka melihat ternyata, wah, ternyata penebusan Kristus itu ajaib, bisa mengubah sifat orang, ya. Bayangkan kalau seluruh umat manusia hidupnya kudus, ya, hidupnya baik, semua pasti terangkat, gitu. Tapi hari ini memang perlu perjuangan, ya. Jadi tidak bisa kita instan, ya. Kita sudah menjadi orang Kristen sejak kecil, ya kan, kita mau, wah, aku udah umur 20 nih, aku mau itu lebih kudus lagi. Tidak bisa langsung, tapi apa? Perlu sehari sampai nanti apa? Kita benar-benar matang, ya. Kita benar-benar mengalami bagaimana Tuhan menguduskan kita sehari demi sehari dengan darahnya yang mahal, ya. Jadi ada kidung pujian berkata apa? Bukan dengan barang fana, ya, bukan dengan emas perak, ya. Dia menebus kita, tapi dengan segenap kasih dan pengorbanan. Jadi Tuhan, kita sampai di sini, ya.
Semoga Tuhan merahmati kita, Tuhan menguatkan kita semua, meskipun banyak tugas, ya kuliah, pekerjaan, atau apapun itu, semoga Tuhan dalam kasih terus mendorong kita maju. Amin. Sepanjang tahun ini, semoga Tuhan memberkati kita. Oke, adakah yang bersedia untuk mendoakan kita semua malam ini? Oke, kalau gitu mari kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa supaya Tuhan merahmati. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami tahu bahwa segala situasi telah Dikau atur yang terbaik. Engkau bahkan rela mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Bahkan khasiat kematian-Mu, darah dan air yang telah tercurah, akan tubuh-Mu juga yang telah terpaku bagi kami, tidak sia-sia. Sampai hari ini dapatkanlah kami yang sebagai orang-orang muda, ada Rika, ada Okta, ada Lisa, ada Herlin, juga ada Maria, juga ada diriku Tuhan, dapatkan juga teman-teman lain yang belum bisa hadir dalam semasa hidup kami. Kami benar-benar mengetahui dengan jelas bahwa kami adalah milik-Mu, karena segala sesuatu telah Dikau berikan kepada kami. Tuhan rahmati juga pekerjaan, Tuhan bagaimana kesehatan kami semua, perkuliahan, tugas-tugas maupun hal yang lain. Mohon Dikau kuatkan, Dikau berikan kami terang. Terima kasih atas kasih setia-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita sampai di sini.